Herman Yohannes. Hook. Tahukah kamu bahwa salah satu pahlawan Indonesia adalah seorang ilmuwan? Bukan panglima perang, bukan jenderal, tapi seorang profesor bersahaja dari Maluku. Sosok yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan juga bisa menjadi senjata pembebas bangsa. Siapakah dia? Dia adalah Herman Yohannes. Masa kecil dan kecerdasan sejak dini. Tahukah kamu bahwa Herman Yohannes lahir di Kisar, sebuah pulau kecil di Maluku, jauh dari hiruk-pikuk kota besar? Bagaimana mungkin seorang anak dari pulau terpencil bisa tumbuh menjadi salah satu ilmuwan terbesar Indonesia? Karena sejak kecil, Herman Yohannes memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia menghabiskan waktu mengutak-ngatik benda, mempelajari gelombang air laut, dan bertanya bagaimana alam bekerja. Seolah Tuhan menitipkan kecerdasan seorang ilmuwan pada tubuh seorang anak pantai. Menjadi ilmuwan di masa perang. Tahukah kamu bahwa saat Jepang datang, banyak tokoh bangsa bersembunyi atau ditangkap? Tapi Herman Yohannes justru pulang ke kampung halaman, mengajar rakyat dan terus berkarya. Lalu apa yang membuatnya begitu berbeda ketika perang mempertahankan kemerdekaan meletus? Herman Yohannes tidak hanya mengajar, ia menjadi ilmuwan pejuang, menciptakan mortir sederhana, bom molotov, dan bahkan ranjau rakitan untuk membantu TNI melawan Belanda. Ia bekerja dalam gelap, bersembunyi dari intel musuh, namun terus menciptakan teknologi yang menyelamatkan banyak nyawa. Ilmunya menjadi senjata. Resikonya, nyawanya sendiri. Teknologi untuk rakyat. Tahukah kamu bahwa setelah perang, Herman Yohannes tidak mengejar kekayaan atau jabatan? Jika ia ingin menjadi pejabat tinggi, bukankah mudah baginya? Benar, namun ia memilih jalan lain, mengabdi untuk rakyat kecil. Ia membuat kompor arang hemat, teknologi sederhana namun sangat berguna bagi rakyat di masa paceklik bahan bakar. Ia berkeliling desa, mengajarkan ibu-ibu cara memakai kompor itu. Ilmunya bukan untuk pamer, tapi untuk menolong. Rektor UGM dan pemimpin yang visioner. Tahukah kamu bahwa Herman Yohannes pernah menjadi rektor Universitas Gadjah Mada? Apakah ia memimpin dengan kekuasaan? Tidak, ia memimpin dengan keteladanan. Di masa 1960-an yang penuh gejolak, ia menjadi figur yang menenangkan mahasiswa. Ia membangun laboratorium, mendorong riset, dan menjadikan kampus sebagai tempat berpikir jernih, bukan medan konflik. Dan mengapa mahasiswa begitu menghormatinya? Karena ia sederhana, tidak pernah menjaga jarak, dan selalu berkata, ilmu harus mengabdi pada manusia. Puncak pengabdian dan warisan. Tahukah kamu bahwa Herman Yohannes pernah menjadi Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Lembaga Riset Air, dan anggota Dewan Ilmu Nasional? Namun ia selalu hidup sederhana, tanpa kemewahan. Lalu apa warisan terbesar Herman Yohannes? Bukan gedung, bukan patung, bukan jabatan. Warisan terbesarnya adalah keyakinan bahwa bangsa ini akan maju jika warganya berani berpikir dan berjuang dengan ilmu. Dan hari ini, nama Herman Yohannes diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Seorang ilmuwan, seorang pejuang, seorang pendidik yang membuktikan bahwa pena dan otak bisa menjadi lebih berbahaya dari peluru dan meriam. Tahukah kamu bahwa bangsa besar dibangun bukan hanya oleh prajurit, tetapi juga oleh pemikir? Dan Herman Yohannes adalah salah satunya. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like,
comment, subscribe, and share.